Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat, semangat, dan bahagia ya. Berjumpa lagi dengan saya Umi Mei. Kali ini kita akan bahas apa lagi ya kira-kira? Kali ini kita akan bahas dan belajar mengenai daftar pustaka. Mungkin bagian duduk di kelas 11 sudah mempelajari mengenai karya tulis ilmiah. Di dalam karya tulis ilmiah tersebut pasti ada bagian yang disebut dengan daftar pustaka. Kalian sudah ada pernah melihat bagaimana kan bentuk daftar pustaka? Nah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan kumpulan referensi atau sumber yang dijadikan acuan dalam tulisan ilmiah. Etika kita sebagai bentuk menghargai penulis lain itu merupakan salah satu dari dibuatnya daftar pustaka ini. Anak-anak, perlu kita ketahui kalau daftar pustaka ternyata memiliki istilah lain. Di antaranya pranala, referensi, bibliografi, sumber acuan, dan sumber rujukan. Jadi, istilah daftar pustaka ternyata punya istilah lainnya. Umi rasa kalian bisa memahami. Jadi apapun istilahnya, intinya tetap daftar pustaka. Apabila ada istilah apa itu sumber acuan, apa itu sumber rujukan, ya sama saja dengan daftar pustaka. Ternyata anak-anak, daftar pustaka memiliki hukum, dan hukum ini perlu diingat agar bisa menjadi daftar pustaka yang benar, ya, yang tepat. Hukum yang pertama ternyata nama dibalik, kemudian judul wajib dicetak miring, pemisahan unsur dengan titik, dan tanda baca yang digunakan hanya tanda titik, koma, dan titik 2. Berikutnya adalah susunan daftar pustaka dari sumber buku. Jadi perlu diingat anak-anak, sumber referensi itu banyak bentuknya. Ada yang berasal dari buku, dari majalah, bahkan dari internet. Untuk kali ini kita fokuskan kepada daftar pustaka yang kita ambil dari sumber buku. Rumusnya adalah nata jukopen. Nah, terdiri atas nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik. Berikut adalah contoh penulisan nama, ya, kita ingat ya, atau kita harus tahu kalau penulisan daftar pustaka itu ada yang terdiri atas 2 kata namanya, 3 kata, bahkan lebih. Nah, di sini Umi ambil ada nama yang terdiri atas 3 kata. Kita lihat bagaimana perubahan penulisannya ketika sudah diletakkan di dalam daftar pustaka. Yang pertama ada Desi Diana Sari menjadi Sari, Desi Diana. Desi D Sari menjadi Sari, Desi D titik. D titik Diana Sari menjadi Sari, D titik Diana. Dan terakhir ada Desi Diana S, penulisannya tetap menjadi Desi Diana Sari. Jadi nama yang paling akhir kita letakkan di awal dan kita beri tanda baca koma, diikuti dengan nama yang di depan tadi serta nama yang mengikuti. Berikutnya adalah contoh daftar pustaka. Anak-anak, kita tahu kalau dalam menulis sebuah karangan pun ada yang dikenal dengan paragraf. Ciri paragraf biasanya menjorok ya anak-anak ya. Namun dalam pustaka ya atau daftar pustaka kita tidak mengenal istilah baris yang menjorok di baris yang pertama. Tetapi untuk baris yang kedua itu wajib menjorok. Jadi kebalikannya nak ya. Kebalikannya dari paragraf pada umumnya. Kemudian yang perlu diingat adalah tidak berlaku penomoran. Yang berlaku adalah abjad. Jadi contoh ada 5 daftar pustaka. Kita tidak perlu memberikan nomor 1, 2, 3, 4, 5, tetapi kita susun berdasarkan abjadnya. Nah, anak-anak, kita langsung saja ke contohnya. Di sini ada penulis dengan nama Suherli Kusmana. Ada 2 kata, maka penulisannya menjadi Kusmana, Suherli. 2010 merancang karya tulis ilmiah, Bandung Rosda Karya.
Jadi di sini yang perlu dilihat adalah penulisan huruf mirip pada judul, kemudian penggunaan tanda titik 2 sebelum nama penerbit. Berikutnya adalah apabila terdapat 2 orang penulis dalam daftar pustaka itu atau dalam sebuah buku non-fiksi, kita penulisnya pun hanya memberi konjungsi dan saja untuk menggabungkan nama 2 penulis itu tadi. Contohnya, Haflasea Areta dan Dira Mustika menjadi Areta, Haflasea dan Dira Mustika. Untuk nama penulis yang keduanya, penulisannya tidak berubah alias tetap, namun ada perubahan pada penulis yang pertama. Apabila penulis dalam buku tersebut lebih dari 2 orang, 3, 4, atau bahkan 10, maka penulisannya menjadi Areta, Haflasea DKK atau dan kawan-kawan. Jadi nama yang ditulis cukup nama penulis 1 orang saja. Sisanya gunakan istilah dan kawan-kawan atau DKK. Lalu diikuti dengan tahun, judul, kota, penerbit, dan diakhiri dengan tanda titik. Baik anak-anak, Umi rasa cukup sampai di sini terlebih dahulu ya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.